gitu. Nah, ini kalau misalkan kemarin kita di bilangan bulat, contoh di integer kan, kita bisa mengali, bisa membagi, bisa pakai modulus atau pembagian bulat, tambah dan pengurangan. Nah, di tipe logis, operatornya itu ada lebih besar dari, lebih kecil dari, kalau ini teman-teman udah familiar ya gitu, misalkan lebih besar dari, lebih kecil dari atau sama dengan gitu kan. Nah, yang ini yang mungkin yang teman-teman jarang menemukan di matematika. Ini rata-rata adanya cuma di pemrograman. Kalau tanda ini maksudnya adalah sama dengan. Nah, beda ya antara sama dengan dua dengan sama dengan satu. Kalau sama dengan satu, itu dia untuk menghasilkan. Misalkan kayak kita bikin variabel, variabel nama. Oh, dia menyimpan gitu. Nama sama dengan, misalkan tadi namanya Gaby gitu kan. Tapi ini adalah penghubung bahwasanya nama menyimpan nilai Gaby. Sedangkan kalau sama dengan dua tuh logika teman-teman. Dia bukan menyimpan, dia juga bukan menghasilkan sebuah angka atau string gitu. Dia hanya menghasilkan true atau false. Contoh, hmm, satu sama dengan dua gitu. Apakah satu sama dengan dua? Nah, kita udah tahu nggak mungkin kan satu sama dengan dua. Nah, pasti nilainya adalah false, teman-teman. Itu beda ya antara satu sama dengan dua ini itu menghasilkan nilai dengan satu sama dengan dua kali dua. Itu adalah logika yang menghasilkan true atau false. Nah, itu untuk sama dengan. Gimana kalau yang ada tanda seru ini, Kak, kemudian ada sama dengan? Ini kebalikan dari sama dengan ini. Tidak sama dengan. Kalau kita bahasa Indonesia kan, kamu baca, tanda seru itu adalah menyatakan tidak. Kemudian sama dengan. Berarti dia tidak sama dengan. Contoh, kayak kalau tadi aku satu sama dengan dua, itu udah pasti false, kan? Nah, kalau satu tidak sama dengan dua, berarti dia menyatakan apakah satu tidak sama dengan dua? Lah, memang benar kan kalau satu itu tidak sama dengan dua, jadi nilainya adalah true. Jadi dia adalah kebalikan dari si sama dengan, jadi tidak sama dengan. Itu nanti bakal sering kita jumpai dalam eh, si pemakaian Boolean atau operator bersyarat nantinya. Nah, langsung ke contoh soal. Di contoh soal ini bisa teman-teman lihat. Contoh di sini dia minta contoh toko tadi ya gitu. Dia minta persediaan dulu. Kemudian di sini dia ada kasih batasan 50. Nah, kalau di sini jika jumlah toko atau persediaan yang ada di toko lebih kecil dari minimum, berarti dia minta lagi nih restocknya gitu, minta lagi tambahan persediaannya. Nah, di sini dicek. Ini diceknya jumlah toko kecil dari jumlah minimum. Contoh misalkan, aku masukkan dalam persediaannya adalah 49. 49 yang di bawah ya. Terus jumlah minimumnya adalah 50. Coba kita cek. Apakah 49 si jumlah toko itu kecil dari jumlah minimum yang 50? Udah pasti 49 kecil dari 50. Berarti nilainya ada true. Nah, ketika kita print ini, si yang variabel yang menyimpan kondisi ini, maka nilainya adalah true. Nah, sebelum aku masuk ke yang selanjutnya, sampai di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu. Tidak, Oke, Kak. Oke, Jonas. Kalau teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan sebelum aku lanjut? Oke, Kori, ada yang ditanyakan? Oke, udah dulu. Oke, Gaby, enggak juga. Kalau enggak, aku lanjut ya, teman-teman. Nah, berikutnya itu adalah ekspresi logis campuran. Campuran. Kalau tadi kita misalkan, si satu, aku kasih di sini deh. Satu, apakah sama dengan dua?
Nah, itu kan atau misalkan lagi tadi ada jumlah toko, jumlah atau persediaan aja. Jumlah persediaan kecil dari jumlah minimum. Nah, kalau kayak gini, kalau kita cek ini kan satu-satu kondisi, teman-teman. Ini satu kondisi, ini kan. Ini lagi satu kondisi. Nah, di sini ternyata kita bisa menggabungkan beberapa kondisi, teman-teman. Misalkan kita ingin gabung antara kondisi satu, ini kondisi satu, kemudian ini kondisi dua. Bisa kita gabung dengan ekspresi logis campuran. Nah, pakainya cuma ada dua, teman-teman, operatornya. Operator AND dan operator OR. Nah, ini sama sih dengan matematika ketika teman-teman belajar tentang logika. Ada misalkan dan atau gitu kan bahasa Indonesianya ini dan atau. Nah, syarat dan itu kedua kondisi ini dia harus true dulu. Kalau di kedua-duanya true, maka hasilnya nanti true. Tapi kalau misalkan ternyata ini aja yang true. Ini kalau kita lihat ini true kan. Sedangkan satu sama dengan dua udah pasti false nilainya. Nah, ketika dia cuma satu yang true, berarti dia tetap hasilnya bakal jadi false. Jadi syarat untuk N itu dia wajib kedua kondisi atau lebih kondisi. Ini bisa tiga kondisi ya teman-teman, atau lebih. Yang penting lebih dari satu kondisi, dia itu harus wajib semuanya adalah true. Itu untuk pakai N. Nah, kalau pakai OR atau bahasa Indonesia atau gitu kan. Nah, itu boleh ditanda OR gitu kan. Boleh salah satunya aja yang benar. Nanti nilainya true. Misalkan contoh kayak gini kan. Ini nilainya true, sedangkan ini nilainya false. Nah, kalau nilai akhirnya itu bakal jadi true meskipun ini ada false. Yang penting ada satu aja deh yang true. Nanti nilainya bakal true. Jadi itu beda antara N dan OR. Nah, di contoh soal. Contoh soal di sini dia kita punya program untuk ngecek error persediaan terjadi saat gudang sudah hampir kosong. Berarti katanya di bawah 50 kilogram atau, nah di sini kebetulan soal ceritanya udah ngasih langsung teman-teman. Atau jika sudah penuh atau di atas 300 kilogram. Atau sini udah pasti nanti kita bakal pakai OR. Nah, anggaplah teman-teman belum tahu nih codingannya. Tapi dari soal, kalau kita lihat, baca soalnya, itu dia minta OR. Nah, coba cek. Pertama, kondisinya yang mana? Katanya sudah hampir kosong, berarti di bawah 50 gram. Nah, langsung kita lihat aja ke bagian kondisinya di sini. Ini dia untuk minta data di atas seperti biasa yang teman-teman pelajari kemarin. Nah, kita lihat kondisi yang ini. Jika jumlah toko di bawah 50 kilogram, berarti dia sudah hampir kosong gitu kan. Atau or jumlah toko di atas 300, berarti 300. Ini. Nah, berarti ada dua kondisi, teman-teman. Dua kondisi, satu jumlah toko di bawah 50, satu lagi jumlah toko lebih besar dari 300. Nah, ini digabungkan memakai OR. Jadi, dia nggak masalah satu aja benar, nanti nilainya bakal true. Kayak ini misalkan. Ini salah satunya yang benar. Kalau dia false, berarti kedua-duanya yang false. Itu kalau kita pakai OR. Jadi satu aja yang benar itu nanti nilainya bakal benar. Tapi kalau keduanya salah, udah pasti sih salah gitu kan. Nah, gitu untuk OR. Nah, untuk biar teman-teman lebih paham, kita ke platform. Yang bagian course itu ambil yang modul 2 algoritma. Modul 2 kemudian lesson pertama. Nah, ini ada teori nih dulu. Teori yang kita eh, kita bahas bareng aja. Teori tentang tipe data logis atau Boolean.
Nah, pertama yang benar itu adalah tipe data logis dapat digunakan untuk menentukan kondisi yang mungkin atau tidak terpenuhi atau mungkin tidak terpenuhi. Benar. Kita data logis berarti maksudnya true atau false. Kemudian di sini nilai suatu variabel diklasifikasikan sebagai tipe data logis jika sama dengan, nah salah karena tipe data logis cuma true atau false. Seperti yang ini benar. Kemudian terakhir, ekspresi Boolean hanya dapat menerima nilai true atau false. Yang penting ada true atau false. Nanti kalau misalkan dia ada angka-angka itu udah salah. Nah, tipe data logis cuma nilainya dua, benar atau salah, true atau false. Hmm, coba dulu. Ini Galang ada di dalam Zoom. Kori, aku bantu lihat nomor satu ya. Oh, udah dua kali. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja. Nah, untuk nomor dua itu aku ada jelasin tadi N-nya untuk apa, OR untuk apa, itu bisa teman-teman lihat. Ada sama dengan, tidak sama. Kita lihat dulu.
Oke, nanti kalau teman-teman udah sampai yang udah nomor 4 untuk nomor 5 nanti balik lagi lihat ke share screen, aku bakal check in yang soal untuk nomor 5. Oke, udah bisa nomor 4. Nah, kita bahas yang nomor 5. Balikin dulu. Nah, nomor 5 ini, nomor 5 terus nomor 6 juga. Nah, nomor 5 itu kita memperbaiki codingan yang udah ada. Nah, kalau kita lihat dari output soal, di sini dia Smith Cat. Masukkan kata sandi untuk masuk ke akun pribadi Anda. Nah, kata sandinya adalah Sweet Store 111. Nah, ini bakal dicek apakah yang kita masukkan itu sesuai enggak dengan kata Sweet Store. Kalau iya, berarti dia true. Nah, caranya gimana? Ini kita cek dulu kira-kira di mana sih bagian dia yang ada eh errornya yang mau kita perbaiki. Coba, nah kalau untuk cek error itu teman-teman aku kasih tips itu silahkan dijalankan dulu. Nah, kalau keluarnya bad inputs, nah berarti kita cek yang bagian mana sih yang error itu. Nah, di sini dia ngatakan pas bad input ada di warna ini. Nah, coba nih kita lihat. Ini adalah sebuah variabel si oke. Coba besarkan misal. Nah, kemudian password ini adalah inputan yang dimasukkan oleh si user. Contoh, dia masukkan sweet store, nanti password. Ini adalah yang bakal logika yang bakal kita cek, teman-teman. Nah, password itu adalah kalau kita ngeceknya apakah dia sama dengan kita pakai operator yang mana, teman-teman? Operator logika tadi ada besar sama, kecil sama, ada sama dengan, tidak sama. Nah, kalau untuk ini katanya harus sama nih passwordnya dengan Sweet Store 111 ini. Nah, kita mau pakai operator yang mana? Ada yang tahu nggak? Oke, aku cek. Oke, Arya benar. Kita pakainya sama dengan 2. Jadi kita cek di sini password yang dimasukkan user apakah sama dengannya 2 ya teman-teman. Karena yang mau dicek itu adalah apakah dia sama atau enggak gitu. Apakah nilainya true atau false. Jadi yang dimasuk password tadi apakah sama enggak dengan kata Sweet Store 111. Nah, kalau iya di print kan, ini untuk otorisasinya. Nah, yang mau kita print adalah variabel oke ini yang nyimpan kondisi password sama dengan switch store 111. Berarti sama kayak kemarin. Di akhir kita kasih koma, kemudian kita print oke. Coba teman-teman jalankan. Masukannya adalah pertama coba dulu tes kita masukkan password yang berbeda. Contoh kita masukkan sweet aja. Nah, salah, katanya kan false, salah. Berarti nggak sama nih dengan Sweet Store 111. Coba kita samakan. Sweet Store 111. Nah, true. Berarti udah sama nih. Sama ini. Berarti benar. Kita di nomor 5. Ini yang diubah cuma 2, teman-teman. Nah, untuk nomor 6, nah teman-teman lagi coba cara cek codingan yang lagi mau kita perbaiki. Ini dia udah menyediain codingannya. Cuma codingannya ada yang ngebug, ada yang error. Nah, caranya teman-teman jalanin aja dulu. Coba coba lihat nanti pas bad input itu di bagian mana sih yang salahnya. Nah, bisa silakan teman-teman kerjain yang nomor 6. Oke, Fawas. Tadi Fawas ketinggalan kah? Untuk nomor 5.
Oke, nomor 3 kamu udah ubah pakai sama dengan 2, password sama dengan 2. Nah, untuk yang baris keempat, kita kan kalau dari soal kita lihat ada otorisasi titik 2 true gitu kan. Nah, berarti di otorisasi kita bakal nambahin manggil nilai ini. Nah, kebetulan ini udah disimpan ke dalam variabel. Jadi kita panggil aja sih variabelnya, koma oke gitu. Jadi kita manggil otorisasi nilainya apa. Jadi variabel oke aja dipanggil. Oke, Fawas gimana? Udah bisa nomor 5? Halo. Oke, Jonas nomor 6 gimana? Cek nomor 6. Nah, kalau aku riset lagi nih kan. Nah, kalau cek pertama, awal buka nomor 6 itu udah dikasih codingan. Nah, coba kamu jalanin ada bad input katanya di sini. Jadi salahnya di nomor 5 nih. Kan kita cek dulu soalnya minta apa. Di sini dia minta bahwasanya katanya program ini seharusnya mengenali kue sebagai yang paling populer, tetapi ini tidak terjadi sekarang. Berarti berdasarkan soal yang masukan di sekarang, itu dia harus masukkan kata tipenya kue, kemudian rasanya harus coklat. Berarti ini kategori ini harus isiannya adalah kue. Kalau harus atau berarti kita pakai operator yang mana? Maksudnya harus sama dengan kue nih gitu. Kategorinya kita pakai operator yang mana, John? Tandanya. Apakah besar sama atau sama dengan kemudian atau tidak sama? Oke, Jonas, kamu tahu pakai apa? Kurang tahu, Kak. Oke. Dia tuh sama kayak yang di nomor 5 tadi, di mana dia harus switch store nih baru nanti nilainya benar. Kalau harus kayak gitu, berarti kan kalau secara logika kita, dia harus sama gitu kan isiannya. Nah, juga sama kayak gini. Berarti ketika dia masukkan tipe gula-gula, berarti harus si kue yang dimasukkan. Berarti kita ngeceknya input masukkan tipe gula-gula, berarti kategori. Kategori itu isinya harus kue loh gitu. Itu bahasanya. Berarti kategori sama dengan kue. Dan ini pakai N di sini kan. Nanti rasa sama dengan coklat gitu. Kamu teman-teman tambahin rasa yang ini udah diubah ke flower itu sama dengan coklat. Jadi maksudnya dia harus masukkan tipenya harus kue atau kategorinya harus kue nih, rasanya harus coklat. Kalau lebih dari itu, selain itu misal atau kayak kue kategorinya tapi rasanya strawberry. Nah, tetap salah gitu. Jadi dia wajib kalau pakai N, berarti wajib di sini sesuaikan apa yang diminta. Kalau dia wajib kue, rasanya wajib coklat gitu. Kalau pakai wajib itu udah pasti sama dengan. Thank you, Kak. Iya. Terus coba teman-teman lihat, kalau misalkan udah dijalanin nih, tapi ternyata nggak hijau gitu. Nah, coba teman-teman. Udah hijau ya. Itu untuk nomor 6 teman-teman. Ya, aku cek kori. Oke, kue, rasa, stop. Coba aku jalanin. Kue, coklat.
kan adalah true. Coba kita cek lagi. Masukkan tipe gula-gula. Oke, udah. Input rasa coklat dimasukkan. Kedua, coba ini kue coklat. Oh, coba masukkan rasa kategori. Oh, oke. Kori, coba kamu lihat. Aku jalanin. Di nomor baris yang keempat, ada tuh yang rasa. Nah, rasa di sana itu sama dengannya nggak dua, Kori. Itu satu aja. Karena dia nyimpan nilai rasa lower itu. Sama kayak kategori. Nah, yang harus pakai sama dengan dua tuh adalah kondisi ketika kita mau ngecek. Kategori itu harus sama dengan kue loh gitu. Nah, nilainya nanti bukan apa, tapi nilainya true atau false saja. Jadi kayak pertanyaan, apakah kategori sama dengan kue? Nah, kita kejawabnya iya atau enggak aja kan. Jadi yang iya atau enggak itu caranya sama dengan dua. Nah, kan kalau yang ini itu sama dengannya satu. Kenapa? Rasa lower itu disimpan ke dalam variabel rasa. Jadi beda gitu loh konsepnya. Sama dengan satu dengan sama dengan dua. Jadi Terima Kori kasih, Kak. ya, nah untuk nomor 7 itu dia sama kayak yang nomor 6 teman-teman. Jadi teman-teman bisa bikin, dia sesuaikan. Tapi nomor 7 itu dia pakai yang satu dia string check kue kan, satu lagi 500 gitu. Jadi nanti jangan lupa bahwasanya kalau inputan harga atau yang bilangan itu teman-teman harus ubah dulu ke INT. Jangan lupa gitu. Kalau lupa cara bikinnya, coba lihat lagi di nomor 6. Strukturnya kayak gitu, sama. Cuma bedanya, yang satu itu ada pakai INT, karena dia ada angka. Nah, oke, Arya, coba kamu lihat lagi. Masukkan harga yang diinginkan. Nah, harga itu adalah sebuah integer. Jadi, dia nggak bisa pakai lower. Lower itu hanya kita pakai untuk string. Jadi, harga sama dengan harga lower itu nggak boleh. Nah, satu lagi, kalau dia harga, nah jangan lupa kamu pakai INT di depannya. Nah, ada sebelum pelajaran ini aku ada jelasin di awal dikit tentang materi sebelumnya. Itu kalau kita mau gabungkan antara INT dan input, itu INT-nya di depan. Kemudian baru buka kurung, tutup kurungnya kamu tambahkan di paling belakang.
Nah, satu lagi, coba baca lagi tuh soal tentang harga. Di sini nih dia minta itu katanya pelanggan siap membayar 500 koin atau kurang. Nah, 500 atau kurang. Kalau kita bahasakan ke operator logika atau matematika, berarti dia kecil sama 500. Jadi area ubah di sini kecil sama 500. Kan tipe dari dua belas. Oke, untuk yang nomor 7 itu karena dia nggak ada minta cek untuk lower, jadi teman-teman nggak usah pakai lower. Jadi langsung aja untuk kategorinya langsung input karena dia udah string, jadi nggak perlu pakai lower. Hadiah juga, jadi bagian lower kategori itu dihapus aja. Kori. Nah, Kori juga gitu. Yang untuk harga, coba lihat lagi di soal. Di sana dia bilang bahwa pelanggan siap membayar 500 koin atau kurang. Nah, kalau kita bahasakan ke matematika, eh 500 koin atau kurang, berarti dia adalah kecil sama 500, bukan sama dengan 2. Berarti ubah satu kecil sama 500. Oke, nomor 8. Bentar.
nomor 8. Nah, nomor 8 itu Jonas bikin katanya di sini keinginan. Nah, di sini dia ada 3 kondisi. Kalau sebelum-sebelumnya kita bikin 2 kondisi aja kan. Nah, kayak gini. Keinginan, keinginan sama dengan tanpa gula. Kemudian pokoknya ada 3 gitu kan. Keinginan. Nah, lalu kita mau pakai or atau and atau pakai dan atau pakai atau gitu. Dan konten nama konten. Nah, ada satu lagi keinginan bla bla bebas gluten. Nah, di sini katanya beberapa pelanggan lebih suka makanan manis. Ini termasuknya. Cukup menyebutkan salah satu aja. Nah, berarti kata dia salah satu aja yang benar, berarti udah true kan nilainya. Berarti otomatis udah pasti ini pakai or, menghubungkan satu kondisi dengan kondisi lain. Jadi ingat teman-teman, nomor 8 itu ada 3 kondisi. Sesuaikan dengan soalnya. Keinginan sama dengan si bebas gluten. Nah, baru nanti di print lagi, print apa yang di soal menawarkan produk makanan. Menawarkan produk makanan. Kemudian kita print nilai dari produk. Oke, bentar. Kak, saya boleh minta bantuan nomor 7 nggak, Kak? Oke, Jonas, bentar. Joshua. Joshua. Oke, pause dulu ya, Joshua. Tapi kamu juga boleh lihat di share screen, aku mau bahas itu. Oke, aku cek dulu. Harga kecil dari 500. Masukkan tipe dari gula-gula. Oke, Fawas, coba kamu lihat di line pertama. Kamu ketinggalan titik 2 di belakangnya. Nah, pokok tipsnya teman-teman, kalau teman-teman merasa codingannya udah benar, tapi tetap aja hijau, nggak hijau, itu pasti mungkin ada yang tinggal. Titik 2-nya kah? Kan kebiasaan ada yang tinggal tuh. Atau ada pakai spasi yang berlebihan. Jadi Fawas coba cek di line pertama, titik 2-nya ketinggalan di belakang. Coba, bisa nggak? Makasih ya. Iya. Oke, Joshua habis itu. Coba aku jalanin kue, kemudian 500. Udah. Sudah bisa, Kak? Oh, sudah bisa. Ya. Ya, oke. Nah, oke. Nah, untuk nomor 8 tuh sederhana teman-teman. Cuma teman-teman pakai, dia ada 3 kondisi. Ada tanpa gula, ada konten sampai bebas gluten. Nah, itu katanya di soal itu adalah cukup sebutkan salah satu aja. Nah, berarti kita pakai atau. Jadi satu aja yang benar, berarti dia udah benar nanti. Nah, itu bisa keinginan sama dengan input. Sesuaikan bikinnya. Kemudian baru kondisi. Terus simpanlah beberapa kondisi tadi, yang 3 tadi, terus baru kita print. Itu. Nah, karena lanjut aja nggak apa-apa, bentar. Ya, cuma 3 baris aja, teman-teman. Oke, aku cek hmm, Arya. Dia nomor 8. Oke, Arya itu untuk satu aja udah benar. Nah,
Tapi di sini kita pakai OR untuk menghubungkan dia ada 3 kondisi. Maksudku satu aja yang dicek, misalkan kita masukkan tanpa gula. Nah, berarti dia bakal benar. Meskipun kamu nggak masukkan, oh harus konten lemak, dan sebagainya. Tapi di program kita bikin 3 kondisi itu pakai OR. Jadi Arya tambahin lagi. Oke, udah keinginan sama dengan tanpa gula. Berarti lanjut keinginan, apalagi sama dengan di soal konten lemak 0%. Gitu kan. Dia ada 3, berarti tambah lagi pakai OR. Kemudian keinginan sama dengan bebas gluten. Nah, jangan lupa itu ada tipe lagi tuh. Kamu ketinggalan titik 2-nya di keinginan titik 2. Kemudian menawarkan produk makanan juga pakai titik 2. Oke. Oke, Jonas udah selesai dan kamu boleh lanjut itu yang bintang-bintang sambil nunggu teman-teman yang lain. Nah, oke teman-teman, aku nunggu sampai 3 menit lagi untuk ngerjain yang nomor 8 sebelum aku masuk ke materi berikutnya. Nah, oke, Kori, coba lihat. Kalau misalkan kamu nggak jalan, itu lihat lagi apakah kamu ada tipu nggak. Nah, coba cek di baris pertama dulu. Keinginan. Nah, udah sesuai nggak sama yang soal? Di soal ada titik 2 di belakangnya. Udah, habis itu coba lihat di baris kedua lagi. Keinginan sama dengan tanpa gula, kamu checklist udah. Kemudian or keinginan, kamu pakai bebas gluten dulu. Oke, bebas gluten. Nah, di sini kamu ada tipu, ada S tambahan. Post S-nya. Itu kepencet mungkin ya. Nah, terus or keinginan. Nah, ini sama lagi, sama dengannya 2. Karena kita mau ngecek gitu kan. Konten lemak 10%. Nah, oke, coba jalankan. Iya, Kori. Gue tanpa gula. True. Menawarkan produk makanan. Keinginan. Udah tanpa gula. Bebas gluten. Konten lemak 0%. Kalau dia nggak mau jalan, coba kamu sesuaikan kondisinya. Nomor 2 itu konten lemak. Pindahin aja. Pindahin ini jadi ke sini. Nah, si bebas gluten itu jadi di belakang. Dia nomor 3. Sesuaikan aja. Kalau dia nggak mau jalan. Pengen menawarkan produk makanan. Oke, teman-teman, udah 17.30. Oke, Pawas mungkin aku cek dulu bentar dikit. Nanti kamu sesuaikan. Oke, Pawas belum ya. Nah, Pawas itu nanti bisa ikuti lagi. Kondisi itu ada 3 kondisi yang mau kita bikin. Apakah keinginan sama dengan tanpa gula, keinginan sama dengan konten lemak, sama keinginan sama dengan bebas gluten. Nah, satu kondisi dengan kondisi yang lain itu dihubungkan pakai OR. Nah, cara printnya kan sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Oke, Pawas itu untuk nomor 8. Kamu bisa lanjut nanti habis kelas. Oke, aku lanjut ya teman-teman. Materi berikutnya. Nah, materi berikutnya itu kita bahas tentang baru kita masuk ke operator bersyarat.
Nah, jadi yang tadi itu apa sih, Kak? Nah, itu kan kenapa kita baru masuk nih ke operator bersyarat. Kalau yang tadi itu kita belajar tentang kondisi, teman-teman. Kondisi atau cek kondisi. Nah, cek kondisi tadi yang misalkan kayak keinginan sama dengan tanpa gluten gitu kan. Nah, itu dia namanya kondisi. Nah, kondisi itu nanti akan dipakai di dalam operator bersyarat. Nah, jadi operator bersyarat itu apa sih? Nah, kita cek lagi ke yang sebelumnya, di mana itu ada rekomendasi permen gitu kan contoh. Ya, ketika si user masukkan dia mintanya permen, nah nanti kan kayak gitu. Ya, user nanti masukkan contoh dia masukkan apalah yang diinputkannya, kita belum tahu gitu. Tapi di program kita bakal ngecek. Kita ngecek apakah yang dimasukkan user itu masuk kategori permen kah atau enggak gitu. Nah, contoh terserah usernya mau apa. Mungkin masuk contoh pertama dia masukannya kue gitu kan. Nah, ketika kita cek dengan program, apakah dia permen? Wah, enggak nih, ternyata kue gitu. Berarti dia enggak masuk ke ya, tapi larinya ke tidak. Nah, masuk ke perintah tidak tuh di bawah perintahnya apa, terserah gitu. Contoh kalau di sini dia bakal ngeprint kue. Nah, lalu si user masukkan lagi, pertama dia masukkan kue, kata kue gitu kan. Kedua, dia masukkan kata permen. Nah, dicek lagi sama program. Nah, apakah yang dimasukkan user sama dengan permen? Ternyata iya gitu. Nah, dia lari ke sini teman-teman. Iya. Nah, yang di printnya adalah si lollipop. Jadi itu kira-kira gitu programnya. Aku lari ke. Nah, yang tadi itu aku berceritakan ketika user masukkan ini, nanti dicek apakah dia permen. Lalu kalau iya, nanti yang keluar adalah ini. Kalau enggak, nanti yang keluar ini gitu. Nah, itu di dalam Python kita pakainya namanya operator bersyarat. Nah, operator bersyarat di dalam Python itu pakai if else. Nah, bahasa Inggris, kalau kita bahasa Indonesia kan itu jika maka. Nah, teman-teman mungkin udah belajar di matematika ada tentang logika gitu kan. Misalkan jika ibu ke pasar, maka dia membeli ayam, kayak gitu contohnya kan. Itu ada jika, ada maka. Nah, kalau di sini ada jika. Jika, kemudian ada ekspresi benar. Ini cara bikinnya ya teman-teman. Kemudian jangan lupa titik dua di belakangnya. Beda, kalau ketika kita bikin print, contoh kan, dia nggak ada pakai titik dua. Tapi kalau pakai if, itu ada titik dua. Nah, ekspresi benar ini yang gimana sih, Kak? Nah, itu tadi teman-teman yang kita pelajari sebelumnya tentang kondisi. Di mana contoh kayak keinginan sama dengan tanpa gluten gitu. Nah, itu adalah ekspresi namanya teman-teman. Nanti misalkan ada pemakaian di sini, ada yang pakai if aja, kemudian ada yang pakai if else. Kalau if ini, kemudian else-nya titik dua juga. Nah, bedanya apa? Bedanya nanti kalau teman-teman pakai if itu di saat kondisi ini, contoh kayak password sama dengan switch store 111 gitu kan. Nah, jika kita ceknya ternyata dia sama dengan switch store itu 111, maka kalau contoh kita masuk itu ya, misal contoh login ke Facebook lah gitu. Nah, nanti dicek apakah password kamu sama dengan switch store 111 gitu. Kalau iya, kalau iya, berarti kita masuk ke dalam Facebook atau nanti kamu bikin postingan gitu. Itu langkah-langkahnya. Itu kalau pakai if. Jadi if itu bakal menjalankan eh, kalau yang diminta ini benar, jadi dia harus ngecek harus nilainya adalah true, teman-teman. Kalau dia true di sini, baru dia menjalankan perintah yang ada di dalam if. Jadi gitu. Contoh perintahnya adalah print. Tadi kayak permen tadi ya. Print itu katanya adalah lollipop.
lollipop. Nah, jadi if yang dimasukkan user adalah permen, maka dia akan di print lollipop. Nah, kalau dia masukkan kue gimana, Kak? Berarti ketika dia masukkan kue, ini aku bikin aja dong. Ini masukkan user, masukkan sama dengan gitu kan permen di sini. Ini ekspresinya. Nah, ketika user masukkan permen, berarti permen yang masukkan user sama dengan permen. Mudah kan? Memang benar. Nilainya true, maka dia bakal menjalankan perintah yang ada di dalam if. Nah, gimana kalau dia masukkan kue? Berarti kue, apakah kue sama dengan permen? Berarti enggak. Berarti dia enggak bakal jalanin perintah ini. Jadi kayak dilewati gitu, teman-teman. Atau di skipnya perintah yang ada di dalam ini. Nah, cara bikin perintah di dalam if itu teman-teman harus pakai spasi 4 kali atau langsung bisa pakai tab aja 1 kali. Nah, itu wajib. Jadi, kalau teman-teman ingin memasukkan perintah di dalam if, itu harus menjorok, teman-teman. Jadi, jangan bikin perintahnya sejajar. Kalau sejajar, dia ngiranya bakal berada di luar if. Kalau kamu ingin di dalam if, itu dia harus menjorok. Itu untuk if. Kalau if else, nah, misalkan kayak masukkan permen. Kalau dia benar, aku bakal print lollipop tadi gitu kan, lollipop. Nah, kalau sini cukup sampai di sana aja. Sedangkan kalau pakai else, dia ada kalau enggaknya gimana gitu. Kalau enggaknya print kue gitu atau enggaknya print apalah gitu, print buah contohnya. Nah, di sini ada kondisi di saat kalau dia udah true ini, kalau false-nya gimana gitu. Jadi ada memenuhi syarat true dan false-nya ada yang akan dilaksanakan gitu. Sedangkan untuk if aja itu hanya untuk satu, kalau kamu benar ya jalankan ini. Kalau salah nggak ada jalankan apa-apa gitu. Tapi kalau if else, kalau kamu benar jalankan yang di dalam laksanakan tindakan satu di dalam if, kalau nggak benar jalankan yang tindakan dua. Bedanya. Nah, untuk sampai di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Atau ada yang belum ngerti atau apa? Sebelum aku lanjut. Tidak, Kak. Oke, kalau enggak. Nah, satu lagi, itu jangan lupa titik 2 di belakang if. Belakang if ini berarti setelah ekspresinya atau setelah kondisi. Else-nya juga kayak gitu. Oke, mungkin aku liatin contoh aja dulu. Contoh ya. Di sini, operator bersyarat. Nah, di mana dia bakal masukkan, kalau dia masukkan vanilla, di sini, dicek, berarti apakah yang dimasukkannya sama dengan vanilla? Kalau iya, dia bakal ngeprint rasakan cheesecake spesial kami. Kalau dia nggak masukkannya vanilla, contoh saat dia masukkan coklat, ya nanti yang akan dijalankan program itu adalah bagian else-nya. Karena pas di saat dicek nih, misalkan coklat kan yang dimasukkan, berarti nilai rasa adalah coklat. Apakah coklat sama dengan vanilla? Udah pasti nilainya false. Saat false, dia nggak bakal jalanin program yang di dalam ini, tapi dia bakal jalanin yang else-nya. Print, rasakan kue kacang. Jadi wajib kondisi ini adalah true kalau kamu ingin menjalankan perintah yang ada di dalam if. Nah, untuk contoh langsung, aku contohin. Nah, yang sini. Nah, aku contohin yang ini. Masukkan umurmu adalah misal contoh. Nah, di sini dia ingin ngecek apakah kalau dia umurnya sampai 30 tahun, berarti sampai 30 tahun tuh kecil dari 30 tahun,
maka es krimnya adalah pistachio, gitu kan. Ini orang seusia Anda makan ini. Nah, kalau dia orang berusia 30 tahun ke atas, berarti yang lain. Nah, contoh kayak gini, berarti kalau kita jabarkan, aku belum bikin codingannya ya, tapi aku menjabarkan soalnya aja dulu. Satu, kondisinya ketika umur itu kecil sama 30. Berarti umur yang kecil sama 30. Kemudian kondisi kedua, ada umur yang besar dari 30. Kalau kita lihat di soal. Berusia 30 tahun ke atas. Berarti besar dari 30. Nah, berarti dia dua kondisi. Nah, kondisi ini bakal kita pakai ke dalam if. Aku kasih. Kita kemarin udah pakai komentari ya, teman-teman. Kalau kamu mengomentari, berarti program yang kita tulis kayak gini, itu hanya sebuah komentar aja, atau sebuah penanda. Oke, kita bikin, dia minta dulu berapa umur si user. Kita pakai int langsung, input, kemudian apa masukkan? Masukkan umur Anda. Masukkan umur Anda. Oke, udah. Kemudian baru kita cek. Pakai if else tadi, teman-teman. If dulu. If kita ada kondisi satu nih. If umur, if umur kecil sama 30, jangan lupa titik dua belakang, maka teman-teman enter, dia udah langsung indentasi. Tapi kalau misalkan dia sampai ke ujung, jangan lupa pakai tab, biar dia masuk ke dalam. Tab aja satu kali. Umur, maka dia ngeprint. Nah, dia bakal langsung ubah ini teman-teman. Ada garis yang menandakan if itu bagiannya sebelah mana gitu. Aku copy di sini, pistachio. Nah, itu aja. Coba kalau kita cek, kalau dia udah bagian dari dalam if, ketika aku nih select to collapse, gitu kan. Nah, dia bakal ternyata dia bagian dari if. Gitu. Tapi kalau dia enggak, saat aku nggak bisa kayak collapse tadi. Jadi itu penandanya. Kalau teman-teman ragu, mau masukin apa tandanya bisa di collapse ini, berarti dia bagian dari if. Nah, udah. Nah, kondisi kedua nih. Umur besar dari 30. Teman-teman bisa pakai if lagi, if umur besar 30, kita maunya print yang mana? Kan gitu. Ini tinggal ya, orang. Berarti ada dua kondisi kan? Nah, contohnya berapa tadi? 15 tahun. Tapi kalau dia umurnya 15 tahun, maka yang berarti di bawah 30. Maka yang akan di print adalah orang seusia Anda sering makan es krim pistachio. Nah, gimana kalau di atas 30, misalkan 5? Nah, mengonsumsi coklat hitam. Ini kayak gini. Kita bisa pakai if-nya dua kali, yang pakai kondisi satu. Tapi kalau kita mau pakai if else, itu bisa juga teman-teman. Karena, coba baca di kondisi ini. Umur di bawah sama dengan, kecil sama dengan 30. Nah, kira-kira selain kecil sama 30, apa yang ada teman-teman? Pasti yang di atas 30 kan selain itu. Nah, ini kita bisa ubah lagi. Kita bisa pakai else. Kalau selain itu kondisinya nggak ada lagi. Nah, bisa kita pakai else. Kayak gini. Tapi, contoh ya, misalkan kecil 30. Kemudian kalau ini ada besar dari 30. Nanti ada juga yang kondisinya 3. Yang contoh ya, umur sama dengan 30. Oh, sama dengan 30. Ini ada 3 kondisi. Nah, teman-teman nggak bisa pakai if else kalau dia ada 3 kondisi, teman-teman. Teman-teman harus nambahin lagi satu. Nah, if else tuh kalau kondisinya pas 2 aja. Ini baru bisa pakai if else.
Nah, biar teman-teman lebih paham, itu silakan klik lagi soalnya kerjakan yang nomor 2. Nanti aku bakal bantu kalau mengerjakan ini. Oke, untuk teori itu silakan dilihat tentang operator bersyarat. Operator bersyarat digunakan untuk memilih perintah yang dapat dieksekusi tergantung pada nilai ekspresi booleannya. Berarti tergantung nih, apakah nilainya true atau false. Kalau true, maka dia perintahnya akan dijalankan. Kalau false, berarti dia akan jalankan perintah yang lain. Gitu. Ini benar. Akan dilihat kemudian baik ekspresi logika sederhana atau gabungan. Nah, kalau yang sederhana kan satu kondisi yang kita pelajari tadi. Kalau gabungan itu pakai and atau or. Jadi dia bisa ditaruh di if, kemudian ada ekspresi. Nah, itu kondisi tadi bisa di dalam ekspresi itu gitu. Kemudian operator bersyarat dapat diatur menggunakan kata if dan else. Bisa. Kemudian operator bersyarat dapat diatur menggunakan if tanpa else. Bisa juga. Ini tergantung soal. Kita mau pakai if aja atau bisa pakai if dan else. Nah, oke, kalau teman-teman nanti udah sampai nomor 3, nanti nomor 4 kita cek bareng-bareng. Oke, kalau yang udah ngerjain nomor 4, nggak apa-apa juga. Silakan teman-teman lanjut. Oke, Jonas. Oke, silakan Pawas. Oke, yang nomor 4, coba deh teman-teman lihat. Coba jalankan dulu. Itu kan kita ngecek yang error. Nah, pas kita jalankan, ada bad input di line 3. Coba lihat ada if, answer tidak sama dengan ya. Coba teman-teman lihat if-nya. Kalau tadi aku contohin if itu pakai huruf kecil. Nah, itu kan dia belum biru. Jadi ubah if. Nah, udah biru. Answer tidak sama dengan ya. Apakah iya? Coba kita lihat dulu. Dia di sini bilang, apakah ini pertama kalinya jika toko kembang gula? Kalau iya, baru dia jalankan diskon.
berarti kita nggak pakai tidak sama, tapi dia harus jawabannya harus ya nih, baru dia kasih diskon. Berarti sama dengan 2. Kemudian jangan lupa di belakang kondisi if ada titik 2. Nah, itu. Coba jalankan. Kalau else-nya udah ada nih titik 2-nya. Oke, Kori udah titik 2-nya udah. Kemudian, nah answer ada tanda seru tuh. Tanda serunya dihapus saja karena kita udah pakai sama dengan 2. Nah, satu lagi teman-teman. Kalau teman-teman pakai tab, itu tolong diperhatikan. Dia tuh cukup satu kali tab aja, teman-teman. Nah, misal kayak Kori, coba kamu lihat. Di line 6, di print kamu yang terakhir, itu ada garis 2 buah kan. Nah, menandakan bahwasanya katanya dia kamu tuh ngeindentasi sebanyak 2 kali pakai tabnya. Jadi cukup dihapus saja ke depan, baru tab 1 kali. Gitu. Kalau tabnya 2 kali, nanti lain lagi maksud si program. Ya. Nah, aku lanjut ya, nomor 5, teman-teman. Nah, nomor 5 ini aku eh, aku jelasin aja. Dia itu ada 3 kondisi, teman-teman. Kalau kita lihat berdasarkan soal. Yang pertama, kurang dari 500. Nih, menghabiskan kurang dari 500. Kemudian ada mulai dari 500 hingga 1000. Jadi kita pakai harga maksimal besar sama 500 dan pakai N. Harga maksimal kecil sama 1000. Ini maksudnya kalau kita bahasa Indonesia kan teman-teman. Dia 500 sampai 1000 gitu. Nah, di matematika kita juga tahu pernah belajar gitu kan. Aku nggak tahu apakah teman-teman udah belajar sebelum. Ya, kalau misalkan nggak pakai sampai, itu kita ngeceknya 2 kali, teman-teman. Satu dari jaraknya, yang misalkan 500 sampai 1000. Berarti yang kita cek dulu 500. Berarti kita inginnya besar dari 500, besar sama 500. Lalu kemudian kita pakai N, baru si harga tadi kecil sama dari 1000. Berarti maksudnya adalah 500 sampai 1000. Itu kondisi kedua. Kondisi ketiga, kita lihat di soal, itu lebih dari 1000. Berarti pakai besar dari 1000. Nah, jadi pakainya if aja. Karena tadi dia ada 3 kondisi. Kalau kondisinya 2, ya silahkan teman-teman pakai if else. Tapi ini dia ada 3 kondisi yang mau dijabarkannya. Kalau untuk printnya, masing-masing ini apa sih yang di print? Misalkan rasakan kue susu kental. Itu teman-teman bisa lihat di soalnya. Ini udah dikasih itu kan. Bentar ya. Oh, no. Nah, iya. Kita ngecek mana yang salah, mana yang itu aja ya. Nanti cek lagi nih, dia udah dibenerin. Ini kecil dari 500, bukan kecil sama. Kenapa?
Karena di sini, di kondisi kedua, dia udah besar sama, teman-teman. Oke, siapa? Nomor 6 gimana, Kak? Oke, Jonas. Sebentar. Jadi ini kecil 500, kemudian baru nih. Nah, coba cek di line 4, if lupa titik 2-nya. Nah, satu lagi cek itu, apakah ini print itu udah satu tab enggak? Satu indentasi enggak? Nah, coba juga cek, udah enggak? Coba jalankan. Oke, nomor 6 ya. Nomor 6. Nah, nomor 6 mudah sih. Nomor 6, coba kita lihat soal dulu. 1. Jika tinggi dikurang berat besar dari 100, berarti kondisinya. Kita bikin kondisi aja dulu ya. Pakai komentar, teman-teman. Kalau mau pakai komentar. 1. If berdasarkan soal ya, coba lihat 1 kondisinya tinggi. Kak, Ya. nggak jadi Kak, bisa, bisa. Bisa Udah. Jonas. Oke. Iya, salah ketik doang tadi. Oke, Jonas. Sorry Kak. Iya, nggak apa-apa deh. Coba aku lihat dulu. Oke, aku lihat ya. Kori nomor 5. Kori coba cek gitu. Yang pertama kita tahu tadi bahwasanya if selalu di belakang kondisinya ada titik 2. Coba kamu cek apakah if kamu udah pakai titik 2 nggak semuanya. Coba cek dulu. If yang pertama udah nih. If yang kedua belum. Tambahin. Terus cek lagi apakah printnya udah satu tab belum. Coba cek. Coba kamu tab. Gitu. Bukan pakai spasi ya, sorry, tapi pakai tab. Kalau pakai spasi dia harus 4 kali. 1, 2, 3, 4. Gitu. Tapi susah, mending pakai tab aja 1 kali. Nah, print itu juga sesuaikan dulu ke tepi, baru pakai tab. Printnya juga yang di bawah, sesuaikan lagi. Nah, kalau udah kelihatan rapi, coba kita cek. Tadi kondisi yang nomor 1 itu dia kurang dari 500. Jadi nggak pakai kecil sama, tapi cukup kecil aja. Ini kita baru ngecek ya, untuk nomor 5 ini cek yang error. Coba deh jalankan. Terus 60. 660. Oke, teman-teman yang lagi kerjain nomor 6, boleh lihat ke share screen dulu. Aku bakal jelasin yang nomor 6, karena kita terbatas waktu. Oke, nomor 6. Nah, nomor 6 ini, coba teman-teman baca soalnya. Di sini ada rekomendasi 1, ada 2. Nah, kita bikin dulu kata-kata atau bikin kondisinya. Kondisi pertama apa? If tinggi dikurang berat, itu katanya kan, kecil dari 100. Nah, maka direkomendasikan itu adalah berat badan Anda sempurna. Nah, yang kondisi kedua, jangan lupa komentari. Kondisi 2 berarti selain itu. Nah, kayak gitu. Berarti selain itu, kalau kita lihat, dia nggak ada kondisi yang jelas katanya selain itu atau jika tidak. Gitu kan? Jika tidak. Berarti ini kita udah pasti pakai else. Kita pakai else.
Nah, ini. Lanjut kita bikin programnya. Dia ada masukan tinggi, masukan berat. Coba lihat, tinggi dan berat itu adalah sebuah angka. Aku bikin tinggi sama dengan INT, input, masukkan tinggi Anda. Kemudian berat sama dengan itu juga INT, input, masukkan berat Anda. Nah, udah nih, gitu. Nah, kita cek berdasarkan kondisi kita yang kita bikin tadi. Kita langsung masuk ke if-nya. If, di sini apa katanya? If tinggi, berarti yang diminta tadi tinggi kurang berat. Ini udah diminta soal ya, berat besar dari 100 katanya. Nah, jangan lupa titik 2 di belakang, enter, dia udah langsung indentasinya. Berarti kita bikin print-nya apa? Sesuai soal, copy aja. Berat badan Anda, kan? Nah, udah. Untuk satu if. Aku enter ke bawah. Nah, coba lihat kondisi kita. Dua selain itu jika tidak. Jadi kita udah pasti pakai else. Nah, else gimana cara bikinnya? Jangan lupa, else itu harus sejajar dengan if. Berarti ketika kursor kita di sini, teman-teman harus samain dulu ke tepi, samakan dengan if. Berarti baru bikin else, titik 2, baru print lagi. Harus sejajar indentasinya dengan print yang di atas. Print. Nah, di sini di soal coba dari print. Nah, kayak gitu. 65 dan 180. 65, 180. Oke, coba kalau dari ini aja, masukkan tinggi berat besar dari 180. Ini udah pasti enggak sih? 180 kita kurangi 65. Apakah besar dari 100? Iya. Kan berat badan Anda sempurna. Coba aku cek dulu. If tinggi berat 100, maka tidak ada kelebihan berat badan. Berat badan Anda sempurna. Udah. Tinggi. Karena aku misalkan tinggi tadi 65. Oh, tinggi dikurang berat. Berarti 65 dikurang 180. Apakah besar dari 100? Kalau iya, berat badan Anda sempurna. Titik bagaimana? Bagaimana aku betul tadi? Mana? Coba masukkan tinggi Anda besar dari 100. Nah, ini kebalik ya. Tinggi seharusnya 180, berat yang 65. Bentar ya. Coba mouse very ringan. Tinggi. Coba kita masukkan 180 seharusnya. 65 beratmu. Berat badan Anda sempurna. Bagaimana dengan tulisan? Nah, seharusnya benar ini. Oke, seharusnya kelasnya udah hampir selesai. Fawas. Ya, Fawas ya. Oke. Karena kelas kita. Ya, oke. Bentar teman-teman, menjelang kita tutup. Ini untuk soal berikutnya, 6 dan 7 itu silakan teman-teman jadikan PR. Tapi yang 7 itu aku udah jelasin di awal tadi kan. Gimana caranya sebelum kita ngerjain soal. Nah, itu silakan sesuaikan teman-teman bikin dulu. Nanti kalau ada kendala, itu bisa
cek chat aku di platform. Nah, karena waktu kita memang udah habis, aku balikin untuk kesimpulan apa sih yang udah kita pelajari hari ini dulu. Baru aku tutup ya, teman-teman, sabar. Nah, jadi hari ini kita udah mempelajari itu tipe data Boolean yang nilainya hanya true atau false. Jadi nilainya ada dua. Kemudian kita belajar operator bersyarat, di mana kita bisa pakai if atau if else, yang dimana dia ada kondisi yang nilainya harus true baru bisa dijalankan. Nah, jadi untuk hari ini itu aja yang kita pelajari. Untuk minggu depan itu bakal lanjutan dari pelajaran hari ini, teman-teman. Jadi, misalkan teman-teman belum paham betul untuk hari ini, itu bisa kita pelajari lagi lebih detail di minggu depan. Oke, karena emang waktu udah habis, teman-teman, silahkan on cam dulu. Kita tutup. Tapi sebelum itu aku ambil absen dulu. Oke, yang bisa on cam silahkan on cam aja. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Oke, permisi.